Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kita kembali ke Hunter x Hunter, oke? Nah, kematian memang kayak udah satu paket sama serial ini, Re. Karakter Koit udah kayak ngupas kacang alias gampang banget kita temuin dan emang sengaja dimatiin mungkin ya dari Togashi ya. Nah, di kesempatan kali ini ya Mr. K bakal ngungkapin banyak kematian yang kerap terjadi dan Mr. K mau bahas beberapa kematian yang mana berpengaruh dalam progres cerita selanjutnya. So, tanpa cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy the kontennya nge, let's go. Number 1, Ufogin. Pertama, ada kematian dari karakter bernama Ufogin. Sebagai pengingat ya, Ufogin ini merupakan bagian dari organisasi Phantom Troop atau Gene Ryodan, organisasi kriminal yang cukup terkenal. Terlebih Ufogin bahkan jadi salah satu anggota yang ikut dalam sejarah pendirian organisasi tersebut. Secara kekuatannya, Ufogin juga sebenarnya cukup mumpuni, Re. Tapi kebetulan musuh yang dihadapi kelewat gokil kekuatannya, sehingga ia harus menemui ajalnya. Ufogin gugur di tangan seorang Kurapika, karakter sangat langka yang mampu menguasai dua tipe Nen. Kurapika punya dendam mendalam kepada Gene Ryodan lantaran mereka pernah membantai klan Kurapika, yakni klan Kurta di masa lalu sebelum timeline utama cerita dimulai. Nah, Ufogin menerima nasib buruk karena jadi target pertama Kurapika, Re. Keduanya menjalani pertarungan cukup sengit, namun pada akhirnya teknik Chain Gel milik Kurapika menjadi pembeda. Selanjutnya Kurapika menusukkan Judgment Chain ke jantung Ufogin, tujuannya agar dapat mengisah Ufogin sebelum akhirnya doi mau ngasih tahu semua informasi yang dia punya. Disinilah ya Mr. K agak salut sama Ufogin, Re. Dalam kondisi jantungnya bakal mampus seketika, ia masih menolak memberi informasi ke Kurapika. Saking gigihnya ya, Ufogin bahkan membuat semua syarat dalam aktifnya Judgment Chain terpenuhi, membuat dirinya saat itu terbunuh seketika. Kematian Ufogin jelas membuat seluruh anggota organisasi Gene Ryodan tersentak. Mereka jelas gak mau diam aja atas apa yang terjadi. Dan akhirnya cerita York New City Arc pun termotivasi dari ini. Sebagai bukti keseriusan mereka, terus melakukan pemburuan dan pencarian informasi terhadap Kurapika sebagai pelaku utama gugurnya Ufogin. Gon dan Killua pun ditangkap sebagai buntut dari insiden ini, Re. Kedua masih dari Gene Ryodan, yakni anggota mereka yang lain, Pakunoda. Satu lagi karakter yang kesetiaannya pun gak main-main. Apalagi Pakunoda memang bukan pemilik Nen yang berguna dalam pertempuran. Sebaliknya sangat berguna dalam situasi menyampaikan dan mencuri informasi. Nen milik Pakunoda merupakan tipe spesialis dan berkaitan dengan kemampuan membaca memori atau ingatan dari targetnya. Konon ini menjadi salah satu kemampuan yang terhitung langka di dunia Hunter x Hunter. Nah, kematian Pakunoda bukan terjadi dalam pertarungan, Re, melainkan situasi setelah ia membuat perjanjian dengan Kurapika. Seperti yang udah kusampaikan sebelumnya ya, Gon dan Killua ketangkep sama Gene Ryodan. Tetapi dari sisi Kurapika ya, ia berhasil menangkap leader Gene Ryodan, Chrollo Lucifer. Dendam Kurapika pun agak diredam dan demi keselamatan Gon Killua ya, Kurapika melakukan negosiasi berupa pertukaran sandera antara Chrollo dengan Gon serta Killua. Negosiasi ini ya diterima oleh Pakunoda dengan catatan Pakunoda gak boleh memberikan informasi kejadian ini kepada teman-temannya di organisasi Gene Ryodan. Untuk memperkuat janjinya ya, Kurapika sampai menanamkan Judgment Chain ke Pakunoda. Di depan sih Pakunoda nerima aja ya permintaan Kurapika, tetapi Pakunoda pada akhirnya melakukan tindakan nekat yang ia sendiri tahu akibatnya. Pakunoda menembakkan memori bom sebelum kemudian tewas karena Judgment Chain milik Kurapika aktif. Kematian Pakunoda lantas membuat Gene Ryodan ya mengetahui segala sesuatu yang terjadi antara Kurapika dan Chrollo. Bahkan sampai informasi kekuatan dari Kurapika mereka terima dan jadi pengetahuan yang berharga. Alhasil kalian bisa lihat sendiri kan, ini membuat Kurapika akan lebih sulit untuk membalaskan dendamnya kepada mereka. Ketiga ada Kite. Buat nyegerin ingatan kalian lagi ya, Kite ini merupakan murid dari geng ayahnya Gon. Mereka mendapati pertemuan di Arc Chimera Ant. Karena hubungan ayah dan murid ya, membuat hanya butuh waktu sebentar untuk Gon serta Kite buat akrab, terus ketambahan sama Killua juga. Kite pun mengajak Gon dan Killua untuk ikut dalam upaya penyelidikan Chest Chimera Ant. Bicara soal kemampuan, Kite pun juga sangat berpotensi lantaran punya skill Nen bernama Crazy Slot yang konsepnya memang agak jelimet. Jadi ini semacam badut yang bisa secara acak menentukan angka senjata yang bakal digunakan oleh Kite dalam pertarungan. Simpelnya ya kayak gacha senjata, ya. Kadang bisa dapat yang mematikan, kadang terkesan biasa aja. Tapi berhubung si Kite ini ahli senjata, pembatasan pada jenis senjata yang ia gunakan berdasarkan gacha ya, bikin kemampuannya sangat fleksibel buat bertarung pakai senjata apapun. Ya meski harus ngomel semisal dapat senjata penggunaannya dalam pertempuran itu susah.
Kematian Cat terjadi di tangan Neferpitou dalam awal cerita Chimera Ant. Pertarungan keduanya sebenarnya terjadi cukup intens, tapi Pitou-nya emang udah terlalu kuat, Dalam kondisi dimana ia baru mengembangkan skill Nen miliknya ya, sering pertarungan sengit melawan Kite masih tak mampu membuat Cat menang dalam pertarungan. Nah, dengan kematian Kite ini ya, Gon makin termotivasi untuk terlibat dalam penyelidikan Chimera Ant lebih jauh, terutama agar Gon bisa menyelamatkan Kite, meski pada akhirnya Gon gagal lantaran Kite udah lebih dulu terbunuh. Neferpitou. Keempat ada Neferpitou, Yaps, kematian Neferpitou juga punya pengaruh besar terutama dalam pengembangan karakter Gon itu sendiri. Neferpitou adalah alasan dari kematian Kite, menyebabkan Gon saat itu sangat dendam kepadanya. Terlebih si Pitou dengan teganya mengubah Kite menjadi boneka hidup yang tidak terkendali. Pertarungan antara Gon dan Neferpitou pun tak terelakkan. Kekuatan Neferpitou ini emang ngeri-ngeri sedep, tipe spesialis dan punya banyak cara buat make skillnya doi. Mulai dari bikin boneka buat ngobatin luka berat, berposisi layaknya boneka yang dikendalikan monster, sampai mengendalikan mayat bak boneka. Jadi selain ngeri ya, bisa buat taunting juga ke musuh, apalagi kalau mayat yang dipakai orang terdekat musuh. Wah, bisa makin panas sih. Gon pun kewalahan sampai memaksa ia harus menggunakan seluruh potensi terbaiknya. Puncaknya, Gon sampai menukar semua potensinya dengan transformasi ke dalam wujud dewasa. Hasilnya, Gon berhasil menang dan Neferpitou pun tumbang. Tapi luka yang Gon dapati dari pertarungan sangatlah berat, dan kemungkinan dia mati besar banget. Malah udah banyak yang putus asa Gon bakalan bener koit. Karena demi upaya mati-matian Gon membunuh Kite sampai ia sendiri sekarat, inilah kita dibawa ke cerita tentang Alukazoldyck. Yaps, berkat luka parah Gon ini, Killua akhirnya memperkenalkan kita semua ke Alukazoldyck dan kodam yang merasukinya, Nanika, sang pengabul segala permintaan. Killua melakukan ini agar Gon bisa disembuhkan. Nice sih. Isaac Netero. And last kematian yang berpengaruh besar ke dalam cerita adalah kematian Isaac Netero. Beliau ini bukan sembarang beliau, melainkan punya posisi penting sebagai ketua asosiasi Hunter. Secara kekuatannya, Isaac Netero sangat-sangat kuat, apalagi di masa prime-nya. Ia merupakan satu dari sedikit orang yang mampu survive di misi menjelajahi Dark Continent, serta mampu tetap hidup melawan buyut keluarga Zoldyck. Cuman, namanya umur emang gak bisa dibohongin. Ia pun mengakui kekuatannya telah turun secara drastis dibanding masanya muda dulu. Meski demikian ya, teknik Nen tipe emiternya merupakan teknik yang sangat mengerikan. Dipadu dengan kecepatan Netero yang juga gila, Miriam yang sangat kuat pun kewalahan dalam melawannya. Tapi, sayangnya kematian tetap tak bisa dihindarkan. Netero tewas karena ia menggunakan teknik layaknya bom bunuh diri bernama Miniaturos, semacam bom nuklir dengan asap seperti mawar. Ia meledakkan diri agar dapat membunuh Miriam yang tidak bisa ia kalahkan dalam kondisinya sekarang ini, sehingga memutuskan untuk mengorbankan nyawanya. Miriam sebenarnya sempat selamat, tapi efek radiasinya emang kelewat kuat. Perlahan namun pasti, racun radiasi Miniaturos sukses membunuh tidak hanya Meruem, melainkan juga Yopi, Puff, bahkan Komugi. Kematian Isaac Netero membuat asosiasi Hunter akhirnya bergerak. Mereka langsung berupaya mencari pimpinan mereka yang baru dan dimulainya Arc 13 Hunter Chairman Election. Wow. Permasalahan asosiasi Hunter ini membuat Ging juga harus terlibat, dan kalian tahu sendiri kan, sebab inilah Ging dan Gon akhirnya dapat bertemu di atas Wall Tree. Nah itu dia deretan kematian penting dalam perkembangan cerita di serial Hunter x Hunter. So, kita ketemu lagi di konten menarik lainnya, oke? Ya sebenarnya ada sih kematian terbaru, yaitu sahabat dari Chrollo waktu kecil. Nanti kita bahas di konten berbeda aja, oke? So, see you next time. Adi sekarang melos, stay safe everyone, salam Adiveria.